2 tahun berselang, saya diundang kembali. Saya mohon izin nggak akan menyebut siapa yang mengundang, tapi Wantanas juga, Pak. Acara Rakertas tahun 2017, 4 bulan sebelum saya ditangkap. Nah, acaranya dekat dengan istana. Cuman wajahnya udah nggak semangat. Ustadz, sebentar. Kita udah nggak boleh bahas PKI lagi sekarang. Saya nggak akan bilang lagi siapa yang melarang. Yang melarang disebut. Nah, artinya buat semua para warga negara Indonesia, memang kebangkitan PKI itu sudah mendapatkan proses penegasan dari orang yang merasa punya negara. Kalau saya secara pribadi mau di mana? Ayo kita bahas tentang PKI bangkit. Siapa, di mana, ngapain lo? Nah, cuman syaratnya 2 tadi. Bisa nggak dijamin? Saya nggak tahu-tahu dipanggil. Dua kali pengalaman saya diminta mengisi acara Wantanas ya. Tahun 2015 saya diminta oleh saya agak lupa nama bapak itu, kalau tidak salah Letnan Jenderal yang membuat Partai Pakar Pangan. Pakar Pangan. Partai Pakar Pangan, dia memimpin Wantanas. Lalu saya berjumpa dengan Bang Akbar Tanjung, Sekjen Wantanas ini ya. Nah, kemudian ya Pak Jenderal Yasin, betul. Pak Jenderal Yasin, dia dengar nama saya, lalu kemudian, saudara harus bicara di Wantanas. Rupanya di Dewan Ketahanan Nasional itu isinya jenderal aktif ya Pak ya. Jenderal aktif, kepolisian, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Tahun berapa itu? Tahun 2015. Kalau bahasa asli saya, sini ada senior saya nih, pimpinan saya Pak Ahmad Yani sama guru besar saya Pak Bakhtiar Khamsah ini. Saya tuh asli 45 orang jenderal polisi, jenderal angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, 45 orang. Dengkul saya deg-deg. Dia bilang, waduh gawat di depan jenderal nih ngomong soal PKI. Saya nggak punya anak buah, saya nggak punya analisa intelijen segala macam. Subhanallah. Perbincangan saat itu akhirnya terjadi subsidi silang. Jadi ketika bapak-bapak dengan berbagai posisi dan kapasitas sebagai jenderal bintang 3, bintang 4, mereka katakanlah memberikan informasi atau karena kita polanya kan semodel FGD gitu. Lalu kemudian saya juga menyampaikan apa yang saya tahu. Terjadilah saling melengkapi. 2 tahun berselang, saya diundang kembali. Saya mohon izin nggak akan menyebut siapa yang mengundang, tapi Wantanas juga Pak. Acara Rakertas Tahun 2017, 4 bulan sebelum saya ditangkap. Nah, acaranya dekat dengan istana. Rakertas itu rapat kerja terbatas Wantanas, dan saya spesial bidang PKI. Saya datang setengah jam sebelum acara, lalu disongsong oleh beliau, Jenderal bintang 3, mohon maaf saya gak kasihan nyebut nama beliau. Cuman wajahnya udah nggak semangat. Ustadz, sebentar. Kita udah nggak boleh bahas PKI lagi sekarang. Saya nggak akan bilang lagi siapa yang melarang. Yang melarang disebut. Nah, artinya buat semua para warga negara Indonesia, memang kebangkitan PKI itu sudah mendapatkan proses penegasan dari orang yang merasa punya negara. Saya tidak bicara personal, saya tidak menuding perorangan, saya ingin mengatakan bahwa ini bahaya. Sampai dia bilang, Ustadz, bagaimana ya? Udah nggak boleh lagi bahas PKI. Tapi kami tidak rela. Ustadz ngomong aja. Jadi saya tetap menerangkan, cuman udah suasana forumnya udah. Nah, kita kan mau bicara bagaimana menjaga kedaulatan bangsa. Ya, di sana ada komisi narkoba, di sana ada tentang teroris, di sana ada tentang apa, trafficking segala macam. Saya di bagian komunis, karena dibuat kelompok-kelompok dan memang seluruhnya pakai seragam. Dan saya ingin kabarkan buat seluruh warga negara Indonesia dan masyarakat yang menyimak acara ini, saya ingin katakan PKI dari comeback, dan mereka sangat ingin barisan Sudirman itu tidak berani. Saya terus terang, mohon maaf Pak Harto, mereka tetap menganggap orang-orang yang masih merujuk pada Pak Dirman itu adalah musuh yang harus dihabisi. Jadi kelompok ini sekarang kan terbelah 2, jadi barisan Sudirman dan barisan merah. Ya, saya mohon maaf, walaupun saya jauh junior, lebih dari 20 tahun saya berinteraksi dengan berbagai
gerakan PKI. Mereka sebetulnya sekarang ingin menegaskan bahwa tentara itu nggak sanggup melawan PKI. Nah ini persoalannya bener nggak? Saya akan balik bertanya, bukan saya menuduh atau menjas. Bener kak yang namanya tentara nggak sanggup melawan PKI? Kalau nggak sanggup, jangan jadi tentara dah. Malu kita bersejarah. Ya, ini terus terang para semua peserta. Di sini ada guru juga saya, Bang Ridwan. Nah, kalau saya punya pengalaman di lapangan, terlepas saya harus mengulang, ini harus saya angkat lagi. Di tangan saya ini ADART hasil kongres PKI yang terakhir. Mereka berkongres tanggal 15 sampai 17 Agustus tahun 2010 di sebuah desa di Magelang, Jawa Tengah. Kongres yang ke-9 dilakukan di Cianjur Selatan tahun 2005. Kongres yang ke-8 dilakukan di Sukabumi Selatan tahun 2000. Kongres yang ke-7 dilakukan tahun 1967 di Blitar Selatan. Orang semua ngerti kalau satu aktivitas melahirkan ADART berarti ini merupakan pertemuan yang dihadiri oleh representasi jaringan mereka. Nah, saya dapat satu bahan naskah skripsi, padahal saya bukan dosen pembimbing, dari Riau. Dia kirim lewat pos, Ustadz, memang Ustadz bukan dosen pembimbing, tapi tolong pelajari. Dia menerangkan tentang peta gerakan kebangkitan PKI. Ya, sejak tahun 2013 sampai 2015, pengibaran bendera Palu Arit itu dari Aceh sampai Ternate, 57 titik. Jadi sekali lagi, saya mungkin pada hari ini hanya ingin mengajak, mungkin kita tidak lagi perlu berdebat PKI bangkit atau tidak. Sekarang bagaimana membasmi PKI? Kalau mau tahu siapa orangnya, saya cuma minta jaminan 2. Ya, jangan pakai pasal, jangan pakai fisik. Terus saya ngomong gini dipanggil lagi, Bang Yani lagi repot. Ini ya, dikit-dikit dipanggil, alasannya nggak jelas. Nih saya bacakan singkat. Konstitusi dan pokok-pokok program umum Demokrasi Rakyat Indonesia, Partai Komunis Indonesia, diterbitkan oleh Jalan Rakyat 2010. Ya, artinya saya tidak ingin bergurau. Ketuanya bernama Wahyu Setiaji, dan dia saya lihat ada di satu instansi pemerintahan, tetapi selalu di tampilannya kita coba lacak di searching, nggak ada. Orangnya ada, saya berani sebut namanya karena memang ada di itunya hasil keputusannya. Dan ini ada jamin valid? Oh iya, saya berani. Kalau memang asalkan itu tadi udah jelas nggak ada salahnya, salah-salahin dulu. Nggak mungkin saya bicara depan ini kalau saya nggak dapat dari sumber yang bisa dipercaya. Karena ini adalah hasil. Nah sekarang kita buka lagi. Silakan periksa di BIN. Di BIN itu sekarang tidak ada. Kata saya nggak tahu istilahnya Pak ya. Divisi komunis sudah nggak ada. Karena kalau kita panggil narasumber seperti begini, ayo, apakah kami, apakah siapa, panggil narasumber dari BIN yang membidangi komunisme. Saya jamin 0, nggak ada orangnya. Karena tidak ada lagi. Karena kawan saya yang terus terang selama 20 tahun lebih berinteraksi dengan saya, sekarang dibuang ke Kalimantan. Ustadz, saya dibuang, Ustadz. Dinas di mana? Nggak ada dinas, pokoknya suruh ke Kalimantan aja. Karena ini nggak keterlaluan. Ya. Tapi sekali lagi dengan sangat berat hati nggak mungkin saya menyebut nama beliau. Nah, maka dari saya kesimpulan pertama. Ini level ya? Iya, iya. Saya tidak dalam kondisi, saya dalam keadaan sadar. Tadi juga Jumatan habis dengar khutbah, kita wirid, kita berdoa, ya. Bisa katakan kalau ini disebut live TKI bangkit, mari kita lawan mereka. Dan saya mohon bimbingan dari Pak Harto, dari ini ketua umum kami yang baru, Pak Purnomo Hidayat. Saya senang sekali orangnya, cepat sekali, walaupun ketemu saya baru setengah jam kemarin, ngobrolnya sampai 2 jam. Cuman ngerokoknya itu yang panjang, nggak bisa dicontoh anak muda. Tapi itu inspiratif buat beliau. Dan sekali lagi mungkin saya ingin mengatakan, sesungguhnya masyarakat butuh penjelasan yang lebih mudah dicerna. Kalau saya secara pribadi mau di mana? Ayo kita bahas tentang PKI bangkit. Siapa, di mana, ngapain lo? Nah, cuman syaratnya 2 tadi. Bisa nggak dijamin? Saya nggak tahu-tahu dipanggil ke rumah. Siapa yang ada jaminannya? Jamin. Saya mau nih. Nah, sebagai stressing point dari saya, buat seluruhnya masyarakat yang menyimak acara ini, tentu kita tidak ingin menjadikan pembahasan soal PKI sebagai satu-satunya masalah. Saya ingin mengajak, PKI bukan satu-satunya masalah, tapi jangan bilang PKI bukan masalah. Karena mereka sudah mengadakan pertemuan di beberapa tempat. Mereka mengadakan acara resmi dengan mengibarkan bendera Palu Arit. Mari kita buka di YouTube.
pada ulang tahun PDI Perjuangan tahun 2013, ulang tahun kemerdekaan tahun yang ke-68, itu berkibar bendera Palu Arit bersama dengan bendera merah putih. Silakan dibuka. Saya tidak mengada-ada, ternyata ya begitu. Kalau diomongin begini, kita seperti ngunjukin itu ada maling. Yang ditangkap bukan malingnya, Pak, yang ngasih tahu yang ditangkap. Nah, itu kan persoalan tersendiri. Saya udah sampaikan, ada yang apa tuh yang Baharsah berapa? Pengurus PDI Perjuangan yang Muslim itu, yang sekarang wakil ketua MPR. Ahmad Basara. Saya sampaikan pada Ahmad Basara. Ahmad Basara menjinakkan saya. Enggak gitu Ustadz Alfian. Itu mungkin khilaf. Nah, kalau khilaf berarti ada yang masang dong, saya bilang. Itu pernah terjadi, Pak. Pada hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-68 di kantor DPP PDI Perjuangan berkibar dua bendera, bendera merah putih dan bendera Palu Arit. Dan itu ada videonya di YouTube tuh ada. Tapi ya itu tadi pengulangan sama dengan saya bilang yang 20 juta itu kan yang bicara si Ripka Ciptaning di LaTV yang mengatakan 20 juta warga PKI mencoblos PDI Perjuangan. Itu pendapatnya si Ripka Ciptaning. Kenapa jadi saya yang ditangkap? Ya? Ini bukan soal berani nggak berani, Pak. Kalau yang berbuat dong, yang ditangkap itu yang berbuat ya Pak Harto ya. Bukan orang yang mengatakan itu ada orang mencuri. Lalu tahu-tahu tangan saya diborgol. Kenapa kayak diborgol? Karena kamu memberitahu pencurinya. Biarkan pencuri itu berjalan terus. Nah kan sama juga begitu. Nah maka sebagai penegasan dari saya, dengan segala keterbatasan saya tetap yang jauh sangat muda dari bapak-bapak semua. Saya mohon bimbingannya, saya mohon arahannya. Kita akan melawan mereka sampai tetes darah kita yang penghabisan. Negara ini tidak akan pernah rela adanya sebuah gerakan berpaham komunisme yang tidak punya saham setetes pun buat negara ini. Dari awal dia ingin membangun jaringan dengan Komintern. Kita lagi repot menghadapi agresi Belanda yang kedua, arahan Bapak Jenderal Sudirman, dia malah kudeta tahun 48. Lagunya sengak nih kalau kata Betawi bilang nih. Ya ini yang PKI ini harus disikat juga nih. Nah tentu artinya mudah-mudahan melalui Pak Harto, melalui Pak Pur, maupun Bapak semua, biar satuan-satuan perlawanan dipersiapkan. Dan tentu bukan di forum terbuka ini kita bahas. Kita akan lawan mereka karena sudah terlalu banyak korban yang jatuh. Guru-guru kami yang di Kampak, yang di Pedang, yang tangannya di Labora kemarin yang ditabrak truk. Secara data yang saya punya udah hampir 100 kasus Pak Arsubeno. Cuma memang sayangnya ini tidak ada investigasi jurnalistik yang khusus untuk menelusuri mereka. Akibatnya kita akan dikejar, mana bukti, mana saksi, yang ujung-ujungnya kita memang nggak punya siapa yang mau ngaku bersaksi. Sekian, makasih. Kalau saya mungkin ingin menegaskan hilangnya kata PKI itu pada tahun 2004. Oh, tahun 2004. Waktu itu saya kalau tidak salah ingat Profesor Aminuddin Kasdi, Pak Kiai Haji Abdul Rashid Abdul Syafi'i, Pak Adlizon, Pak Taufik Ismail, kita ada bertujuh menemui langsung kepada Pak Bambang Sudibyo. Kita bertanya, Pak ini kok di buku sejarah kami temukan SD, SMP, SMA dan seterusnya G30S itu ya saja, G30S titik. Nah jadi rupanya memang kita lihat permainan mereka ini memang kalau istilahnya itu KKM, kerja di kalangan musuh. Jadi mereka masuk ke sekolah-sekolah buku-buku. Bahkan ada LKS tahun 2012, LKS pelajaran LKS itu lembar karya siswa. Lembar karya siswa, PKN kalau nggak salah itu, mata pelajaran PKN. Pilihan ideologi bangsa kita yang terbaik adalah komunisme. Dan itu sempat saya persoalkan dalam sebuah acara resmi. Tapi kalau saya lihat memang watak orang-orang PKI dulu begitu, bodoh amat mau berpendapat apa. Ya, jadi artinya dari saya yang pertama, mungkin tadi ya konten-konten di komunitas milenial, mungkin nanti saya juga harus konsultasi dengan Bang Obed nih, bagaimana saya buat rumus turunan ke bawah gitu. Yang kedua, mungkin dari saya, karena sebelum meninggal Pak Astagfirullahaladzim, ada satu tokoh yang mengganyang gas apa? Mengganyang gas. Bukan. Sumarno di Podisastro. Pak Marno. Nah, Pak Marno itu, Pak Marno itu ngajak saya kemana-mana dan dia sempat bilang, Alfian, kebangkitan PKI nggak akan pernah bisa selesai kalau nggak digebuk. Sekarang ini repotnya mereka tahu kita di mana, mereka tahu kita siapa. Nah, mungkin sebagai tambahan ya, di Boyolali itu ada perintah untuk membangun lubang-lubang sebanyak 15 meter, itu satu.
Saya juga kelabakan menjawabnya, Pak ini gimana menjawabnya. Yang kedua, di sebuah daerah di pinggiran kota Solo, karena saya sudah hampir 2 tahun tinggal di sana juga dengan keluarga yang di sana. Selesai Jumatan, ada seorang bapak berusia 72 tahun. Pak katanya, kami kok dapat perintah dari Pak RW suruh membuat lobang-lobang seperti untuk tambak lele. Padahal di kampung itu Pak nggak ada tradisi nambak-nambak begitu. Dia bilang ini kok seperti tahun 64-65 ya Pak. Usianya 72 tahun Pak. Terus saya bilang, Pak kok nanya ini ke saya kan anak baru kemarin. Iya tapi kami tahu Pak Alfian kan menekuni soal PK. Ini tolong nanti disampaikan kalau bertemu di mana-mana. Ini bagaimana? Sekali lagi mungkin dari saya dengan bahasa yang singkat, gerakan PKI ini memang satu wilayah harus dilawan dengan cara-cara yang pernah dilakukan terdahulu plus dengan strategi digitalnya. Nah yang kedua saya pikir kalau boleh saya pamit dulu. Oh, enggak, silakan.